بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Baik, sekalian rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kita panjatkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terus-menerus dilimpahkan. Di ayat-ayat kita pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita orang-orang munafik khususnya yang enggan ikut berperang, berjihad di jalan Allah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan Islam dan menumpas kebatilan serta kemusyrikan. Jadi setelah ayat-ayat kita menjelaskan tentang mereka-mereka yang tidak mau berjihad bersama Nabi dan kaum muslimin, maka kembali Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan kita pelajari malam ini menjelaskan kepada kita keutamaan jihad, keutamaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya tentunya untuk memancing dan tujuan menarik mereka-mereka yang berat hatinya untuk berjihad, yang bila mereka mendengarkan ayat-ayat ini, maka diharapkan hati mereka terbuka dan menyadari kelalaian dan kekhilapan mereka atas keengganan mereka yang tidak ikut serta dalam berjihad, khususnya di peperangan Tabuk. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-111 ini mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli
dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan harga yang nilainya surga diperuntukkan bagi mereka bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, fayaqtulun, maka mereka berperang, maka mereka memerangi atau membunuh, wa yuqtalun, atau diperangi atau terbunuh, wa'dan alaihi haqqa, itu telah menjadi janji atas diri Allah Subhanahu wa taala yang benar, dijelaskan di dalam Taurat, begitu juga Injil dan Al-Qur'an. Jadi ayat ini sekalian dimulai dia dengan inna, yang kita tahu inna ini adalah huruf taukid, huruf yang menguatkan atau mengokohkan. Kemudian ditambah lagi ishtara, ini fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Ya, jadi bentuk kata kerja masa lampau ini juga menunjukkan kepastian. Ya, menunjukkan kepastian. Kemudian kalimat ishtara, ya, kalimat ishtara yang di sini maknanya membeli. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita satu transaksi antara Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembeli dan orang-orang yang beriman sebagai penjual. Ya, sebagai penjual. Karena itu Allah membeli dari orang-orang yang beriman ampusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, walau diri-diri mereka itu adalah milik Allah. Dan harta-harta yang mereka miliki juga kepunyaan Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini membeli dari orang-orang yang beriman, ya, jiwa mereka, diri-diri mereka, dan harta-harta mereka yang sebagai penggantinya atau sebagai pembelinya, ya, orang-orang beriman ketika mereka jual dirinya, ketika mereka jual hartanya kepada Allah, Allah akan mengganti untuk mereka al-jannah, yaitu surga. Baik. Kata para ulama, ayat ini, buat sekalian, menampilkan satu lukisan, ya, yang sangat indah, dan kata para ulama memberikan satu kesan yang sangat dalam. Ya, penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sumbangan harta dan pengorbanan jiwa kaum mukminin
dilukiskan dengan pembelian Allah. Itu satu. Demikian Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha pemilik segalanya, ya, membeli jiwa-jiwa pejuang tersebut yang berkorban, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau kita katakan tadi baik diri mereka, harta mereka dan jiwa mereka semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah menunjukkan kata para ulama keagungan jihad, ya, inilah menunjukkan keagungan jihad, sehingga gambaran dari keagungan berjuang di jalan Allah yang memang diwajibkan dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bukti keimanan, ya, digambarkan dia dengan kiasan seperti ini. Lalu kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Jiwa mereka yang Allah beli itu, harta-harta mereka yang Allah beli itu, ya, mereka pakai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, maka di dalam medan juang itu, fayaqtulun, mereka pun memerangi atau membunuh musuh. Wa yuqtalun, atau mereka yang diperangi atau yang dibunuh. Nah, inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa mereka, membeli, ya, diri mereka. Dan inilah sekaligus tentunya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang benar-benar berjuang di jalannya. Kemudian sekalian, pernah kita sampaikan di kajian-kajian kita sebelumnya bahwa di dalam Al-Quran, ya, ketika ada perintah jihad dengan harta dan jiwa, ya, biasanya ayat-ayat itu akan mendahulukan amwal dari anfus, ya kan? Mendahulukan amwal baru anfus, kecuali di ayat ini kata ulama. Apa kata Allah di ayat-ayat kita sebelumnya atau di ayat yang lain? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wa tujahiduna fi sabil bi amwalikum wa anfusikum. Selalu ayat-ayat perintah jihad itu mendahulukan amwal baru anfus. Ya. Kecuali kata ulama di ayat yang ke-111 ini didahulukan di sini anfus baru amwal. Adapun hikmah dan pelajaran yang kita ambil di ayat-ayat yang kita sebutkan, ya, selain di ayat kita malam ini, bahwa pendahuluan amwal dari anfus karena memang berjuang atau berjihad dengan harta itu akan lebih banyak yang mampu melakukannya dan akan lebih nampak, ya, maslahatnya dibandingkan bila berjuang dengan diri dan jiwa. Sebab berjuang dengan diri atau jiwa tidak semua orang mampu melakukannya, bisa karena ada ujur pada dirinya dengan alasan sakit,
atau memang cacat badannya, tubuhnya dan sebagainya, sehingga kata ulama didahulukan panggilan jihad itu lewat harta daripada jiwa. Kecuali di ayat yang ke-111 ini nampak jelas sekali bagi kita didahulukan di sini ampusahum baru wa amwalahum. Kenapa? Karena memang konteks ayat ini kata ulama memang mengajak untuk qital. Makanya karena itu yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi fayaqtuluna wa yuqtalun tentu di sini adalah jiwa, Pak. Di sini adalah diri. Ya kan? Karena itulah kata ulama kenapa dalam ayat ini ya berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini. Kemudian sekalian, yang kedua, ketika Allah mengatakan membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka, ya sebagai penukarnya, ya sebagai penukarnya, sebagai pembayarnya, bi anna lahumul jannah. Ya, bi anna lahumul jannah. Karena itulah kata Hasan Al-Basri rahimahullah, baya'ahum wallahi fa'aghla thamanahum. Ya, fa'aghla thamanahum. Artinya alangkah mahalnya ya nilai dari diri mereka dan harta mereka itu. Nah, mereka jual ya jiwa mereka kepada Allah, mereka korbankan harta mereka di jalan Allah, ya yang menurut ya hitung-hitungan pahala, tentu apa yang dibeli ini, apa yang dijual orang beriman ini tak seberapa, apalagi ini adalah milik Allah kedua-duanya. Tapi Allah ketika membelinya, Allah berikan sebagai penukarnya sesuatu yang sangat mahal, berharga, tak sebanding dengan apa yang dijual. Apa dia? Al-Jannah, surga. Tentu kata ulama ini karena yang membeli Allah. Ya, karena yang membeli Allah. Oleh sebab itu, karena Allah yang membeli, maka tentu sebagai bayaran dari terjadinya tukar-menukar itu, maka Allah pun akan memberikan satu ganti yang sangat mahal. Ini menunjukkan kemurahan hati Allah, menunjukkan kekuasaannya, dan menunjukkan kemahakayaannya. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Fayaqtulun. Mereka memerangi, mereka membunuh. Ya. Wa yuqtalun. Atau mereka diserang atau dibunuh. Ya, fayaqtuluna wa yuqtalun. Di sini memang ada beberapa qiraat. Ada di qiraat lain ayat ini dibaca yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtulun. Fayaqtuluna wa yaqtulun. Begitu. Jadi maknanya mereka membunuh, artinya memerangi dan terus-menerus memerangi. Tak mengenal takut, tak mengenal lari, tidak pengecut. Fayaqtuluna wa yaqtulun. Terus-menerus mereka berjuang. Itu kalau dibaca dia dengan fayaqtuluna wa yaqtulun. Atau kata para ulama, ayat ini juga dalam qiraat lain dibaca dia fayuqtaluna wa yaqtulun. Fayuqtaluna wa yaqtulun. Dibalikkan dia.
Kalau di sini kan payaktuluna wa yuqtalun. Di qiraat lain payuqtaluna wa yaqtulun. Mereka dibunuh dan mereka membunuh. Mereka diserang atau mereka memerangi. Baik. Kata ulama, baik mereka dalam berjihad di jalan Allah itu hidup selamat, ya kan? Atau dalam berjihad di jalan Allah itu mereka dibunuh, ya, baik dalam keadaan selamat di medan peperangan tersebut atau mereka terbunuh di sana, kedua-dua pengorbanan itu ya sudah menunjukkan kalau mereka telah menjual jiwa, diri dan harta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu layak mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu al-jannah. Dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala janji ini dengan wa'dan alaihi haqqa. Ya, wa'dan alaihi haqqa. Jadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berjuang di jalannya itu akan mengganti untuk mereka surga sekalian. Ini merupakan janji yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirinya, haqqan, secara benar. Itu ya, itu satu. Yang kedua kata ulama, ini juga dijelaskan Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, dan tentunya di dalam Al-Quran. Nah, ini kata para ulama sebagai penguat akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apa yang dia janjikan terhadap mereka yang rela berkorban di jalannya dengan harta dan jiwanya, itu telah Allah tuliskan di Taurat, telah Allah tuliskan di Injil, dan telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Nah, lalu apa kata Allah? وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Tentu tidak ada, Pak. Makanya kata ulama, وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Ini ayat nada pertanyaan istifham. Yang kata ulama, yufidun nafiyah. Maksud dari pertanyaan di sini adalah menafikan. Menafikan apa? Maknanya meniadakan bahwa tidak ada satupun yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Tentu tidak ada. Baik. Kemudian fastabshiru bi bai'ikum, kata Allah. Maka bergembiralah kalian, ya, bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Bergembiralah kalian dengan transaksi yang kalian lakukan antara kalian dengan Allah nih, kira-kira begitu. Kata ulama, fastabshiru seperti Al-Qurtubi rahimahullah, ay azhiru, nampakkan kalian kegembiraan kalian dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah dia. Apa dia? Al fawzul azim, ya, kemenangan yang besar. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah lewat hartanya dan jiwanya, ya, baik mereka menjadi korban atau mereka sebagai pelaku yang mengorbankan, ya kan? Maka selama mereka fi sabilillah, memang berjuang niatnya semata-mata di jalan Allah, maka berhak mereka mendapatkan satu janji Allah yang sangat agung, yaitulah dia surga,
Dan perolehan surga itulah yang dimaksudkan oleh Allah al-fawzul azim, kemenangan yang besar atau keberuntungan yang agung. Baik. Lalu ayat yang ke-112 nih, Pak. Kata para ulama, ayat-ayat ini adalah sifat-sifat mereka, ya. Ini adalah sifat-sifat mereka yang telah Allah beli jiwa dan harta mereka, atau kita katakan ini adalah sifat-sifat mereka yang telah menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata ulama, kita kaitkan dia kepada al-fawzul azim. Mereka-mereka yang mendapatkan keberuntungan yang besar tersebut. Apa sifat-sifat mereka? Kata Allah, at-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajidun, al-amiruna bil-ma'ruf, wan-nahuna 'anil munkar, wal-hafizuna li hududillah, wa basyiril mu'minin. Yang pertama Allah sebutkan dari sifat mereka yang mendapatkan keberuntungan yang besar itu, mereka itu adalah para yang bertaubat, at-taibuna, orang-orang yang bertaubat, ya. Dan didahulukan tentunya di sini taubat sekalian. Pertama, kata ulama, surah ini adalah surah At-Taubah. Ya, surah ini adalah surah At-Taubah. Tentu wajar yang didahulukan dari sifat mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, mereka orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap dirinya suci dan tidak pernah menganggap dirinya bersih. Selalu ada sangka buruk terhadap diri bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak kesalahan. Ya, orang yang banyak kesalahan, atau sekurang-kurangnya kata para ulama, mereka orang-orang yang selalu punya kekhawatiran terhadap kesalahan-kesalahan atau perilaku yang mereka lakukan terhadap Allah. Maka karena itulah mereka at-taibun. Ya, karena itu mereka at-taibun. Orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu sifat dari mereka. Al-abidun. Ya, al-abidun. Yaitu mereka para pengabdi, penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas melakukan apa yang disuruh oleh Allah, dan tentunya menjauhkan diri mereka dari apa yang dimurkai oleh Allah. Al-abidun. Mereka tauhidkan dia dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dan apapun. Al-abiduna. Al-hamidun. Kata Allah, mereka ini adalah para pemuji-pemuji Allah. Lisan-lisan mereka tidak henti-hentinya. Hamidun. Bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hamiduna. Kemudian as-saihun. Mereka adalah para pelawat-pelawat atau pelancong-pelancong. Itu makna dia sebenarnya secara harfiah, Pak.
ya, as-saihuna. Makanya kan bahasa Arab melancong itu adalah as-siyahi, ya. Nah, dari kata siyahah. Jadi orang-orang yang pelawat tuh ya as-saihuna. Walau di sini Bapak sekalian ada khilaf di kalangan ulama apa yang dimaksud dengan as-saihuna. Kalau kita ke riwayat ya baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu juga Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nama-nama yang kita sebutkan sekalian, mereka mengatakan bahwa as-saihuna adalah as-saimun. Ya, as-saimun. Mereka-mereka yang berpuasa di jalan Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Di riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, siyahatu hadhil ummah as-siyam. Ya, siyahatu hadhil ummah, lawatannya umat ini adalah puasa. Itu kata Ummul Mukminin Aisyah. Juga sama seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyahatu siyahatu ummati as-siyam. Lawatan dari umatku itu adalah puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis lain disebutkan, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Di riwayat lain bahwa lawatan umatku itu adalah jihad di jalan Allah. Karena itu pendapat pertama mengatakan as-saihuna adalah orang-orang yang berpuasa, dan pendapat yang kedua adalah orang-orang yang keluar berjuang di jalan Allah, baik untuk berperang membela agama Allah, kata ulama, atau berjuang di jalan Allah, keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu. Ini juga bagian dari jihad. Ya, ini bagian dari jihad. Karena jihad itu memang luas dia. Ya, mana dia luas. Jadi as-saihuna bisa maknanya mereka yang berpuasa, ya, atau mereka yang berjihad di jalan Allah, keluar dari rumahnya, membawa harta dan jiwanya, membela agama, baik berperang atau menuntut ilmu agama, ya, atau beramar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, itu disebut as-saihuna. Lalu ar-raki'una, mereka adalah orang-orang yang ruku', as-sajiduna, orang-orang yang sujud. Ya, ini menunjukkan baiknya hubungan mereka dengan Allah secara langsung dalam ibadah salat mereka. Ya. Al-amiruna bil ma'ruf, juga mereka adalah orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya, kepada yang ma'ruf, kepada yang baik dalam pandangan agama, yang baik dalam pandangan akal sehat, ya kan, dan baik dalam pandangan adat. Itu makna al-ma'ruf seperti yang sudah sering kita jelaskan Bapak sekalian. Nah, jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengajak dan menyuruh, ya, kepada perbuatan yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, dan mereka juga orang-orang yang mencegah dan melarang dari perbuatan yang mungkar, ya, baik mungkar dalam pandangan agama, mungkar dalam pandangan akal sehat, atau mungkar dalam pandangan adat. Dan yang terakhir dari sifat mereka, kata Allah, wal hafizuna li hududillah, mereka adalah para pemelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 8.
Ada 8 sifat, ya, atau 9, ya. At-taibun 1, al-abidun 2, al-hamidun 3, as-saihun 4, ar-rakiun 5, as-sajidun 6, al-amiruna bil ma'ruf 7, wan-nahuna 'anil munkar 8, wal hafizuna li hududillah 9. Ya. Inilah sifat-sifat mereka yang kita katakan tadi, yang mendapatkan kemenangan yang besar, di mana mereka telah berjuang di jalan Allah, ya, dengan cara berkorban, ya, mereka untuk agama, ya, pengorbanan mereka untuk agama lewat diri dan harta mereka. Baik, kalau kita keluar sedikit sekalian, bila kita perhatikan ayat yang ke-112 ini, ya, sifat-sifat mereka yang kita sebutkan tadi ini tidak diselingi dia dengan waw. Allah menyebutkannya secara langsung tanpa ada waw penghubung, wa ataf. Ya, at-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna. Tanpa ada waw. Ar-raki'una, as-sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf. Baru di yang ke-8, wan-nahuna 'anil munkar, baru ada waw. Ya, wan-nahuna 'anil munkar, baru ada waw, dan seterusnya, wal hafizuna li hududillah. Ketiadaan waw dalam sifat yang 7 nih, Pak. Beragam pendapat-pendapat ulama kita tentang ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa, ya, ini mengikut kepada kebiasaan orang-orang Arab bila berbicara, ya. Ini mengikut kepada kebiasaan orang-orang Arab bila berbicara, bahwa kebiasaan orang Arab dalam berbicara itu dari 1 sampai 7 itu mereka akan sebutkan tanpa diselingi oleh waw atau kata penghubung. Ya. Nah, mereka sering mengatakan Ahmad, Muhammad, ya, Hashim, apalagi Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, ya, udah 7. Baru mereka bilang wa fulan. Nah, artinya bila mereka menyebutkan sesuatu yang jumlahnya 7, menurut para ulama kebiasaan orang Arab itu tidak memakai huruf penghubung. Jadi secara langsung. Kalau misalnya nama yang kita sebutkan tadi, ya, Ahmad, Muhammad, Abu Bakar, dan seterusnya, baru yang ke-8-nya mereka bilang dan si fulan. Nah, istilah ini mereka sebut dengan waw ats-tsamaniyah. Al-waw ats-tsamaniyah. Ini istilahnya, Pak. Jadi waw yang ada di wan-nahuna 'anil munkar, ya, kalau kita ke pendapat ulama yang barusan kita sebutkan, waw ini disebut waw ats-tsamaniyah. Ya. Waw ats-tsamaniyah. Jadi mereka orang yang bertaubat, penyembah Allah, mereka yang bertasbih, memuji Allah, mereka yang berpuasa atau yang berjihad, rukuk, sujud, menyuruh kepada kebaikan, dan jadi dan disebut, dan yang ke-8 adalah an-nahuna 'anil munkar. Ini pendapat mereka sebagian ulama yang mereka istilahkan dengan al-waw ats-tsamaniyah. Dan ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan itu. Misalnya kan kata Allah di surah di surah At-Tahrim, ya, di surah At-Tahrim di halaman pertama di bagian bawah itu, Pak.
asa rabbuhu, ya, kata Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutalliqakunna, ya kan? Kemudian setelah itu baru Allah jelaskan dan menggantinya dengan seorang wanita muslimatin mu'minatin abidatin saihatin taibatin thayyibatin wa abkara. Ya, wa di hujung ya baru Allah sebutkan waw. Tapi penyebutan dari awal tidak ada. Ya, muslimatin mu'minatin, ya, qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa. Di situ ada 8 sifat dalam surah At-Tahrim itu, ya, ada 8 sifat. Jadi dari 7 sampai dari 1 ke 7, ya, muslimatin mu'minatin, ya, sampai thayyibatin itu tidak ada waw. Baru terakhir wa abkara baru pakai waw dia. Jadi ini kata mereka disebut waw ats-tsamaniyah. Atau contoh lain kata para ulama di surah Az-Zumar, ya, di surah Az-Zumar, bila kita tengok Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, ya, bicara tentang bagaimana orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dan bagaimana penduduk surga dimasukkan ke mereka ke dalamnya, ya kan? Dimulai dari ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Ya, ketika mereka memasukinya, mendatanginya, pintu neraka itu sudah terbuka. Ya, maksudnya sudah terbuka di situ, mereka saat mereka masuk terbukalah pintu. Terbukalah pintu. Jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, ya, saat mereka mendatangi neraka tersebut baru terbuka pintunya, Pak. Futihat abwabuha. Tapi bila kita bicara tentang surga lewat ayat tersebut, ya, wasiqal ladzina taqaw, ya, ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ada wawunya di situ. Ya, ada waw di sana. Waw ini kata ulama, menurut pendapat yang pertama ini, Pak, disebut waw tsamaniyah. Kenapa? Karena pintu surga itu ada 8. Wallahu a'lam. Tapi di antara para ulama kita ada yang tidak setuju dengan istilah waw tsamaniyah. Ya. Waw tsamaniyah. Karena itu mereka para ulama yang tidak setuju ada istilah waw tsamaniyah, ya, mereka mengatakan waw di sini, ya, waw di sini, oh, sekalian, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Waw ini menunjukkan bahwa al-amiruna bil ma'ruf tidak cukup. Ya, al-amiruna bil ma'ruf tidak cukup. Jadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan itu, ya, mereka harus iringkan, ya, dalam seruan mereka kepada kebaikan itu pencegahan dari kemungkaran. Jadi maknanya itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisah dia, makanya ada waw. Itu jawaban ulama kita yang tidak setuju dengan waw tsamaniyah. Ya. Termasuk di surah At-Tahrim yang kita sebutkan tadi sifat-sifat wanita, Pak, muslimatin mu'minatin, ya, qanitatin abidatin taibatin, ya, saihatin thayyibatin wa abkara. Wa abkara itu kan maknanya kan perawan, Pak. Ya. Wa abkara dan perawan. Gitu ya. Jadi kata para ulama, adanya waw di abkaran di surah At-Tahrim itu karena tidak semua, ya, tidak semua kata ulama, ya, muslimatin mu'minatin, ya, qanitatin abidatin taibatin itu yang mungkin sebagai perawan. Makanya diakhirkan dia dengan menyebutkan waw, ya, karena kalau sudah semua ada sifat yang 8 tuh bagi seorang wanita, Pak,
ini adalah wanita sempurna. Ya, udah muslim, taat, sa'i puasa, qanitat, panjang lama, sangat panjang salatnya, ya kan, dan seterusnya. Ya, kemudian wa abkara, ya, perawan pula. Ya, semua ada sama dia. Nah, karena itu adanya waw di situ menunjukkan ya sifat terakhir yang menunjukkan kesempurnaan, ya kan? Dan sekaligus waw di sini bisa juga tidak akan menjadi sifat dari wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah dalam surah itu. Atau kata ulama, karena di situ disebut dia sayyibatin wa abkar. Sayyibat tuh, sayyibat ini kan yang bukan perawan, Pak. Abkar itu yang perawan. Jadi waw di sini semacam tanwi'. Ya, semacam tanwi'. Ya, bisa saja mereka yang memang sudah tidak perawan lagi atau yang masih perawan, itu fungsi dari waw di sana. Jadi bukan menunjukkan apa yang kita katakan tadi pendapat pertama, waw as-samaniyah. Adapun di surah Az-Zumar, waw di wa futihat abwabuha bicara tentang surga, futihat abwabuha bicara tentang neraka. Ini menunjukkan keabdalan bahwa selama ini ya neraka itu tertutup pintunya. Bahkan saat akan dimasuki dia oleh penghuninya, na'udzubillah, baru dia terbuka, Pak. Sedangkan surga selamanya pintunya terbuka. Jadi ketika datang orang-orang beriman dan bertakwa akan memasukinya, pintu surga itu sudah terbuka sebelumnya. Makanya waw itu di situ kata ulama waw hal. Ya, waw hal. Jadi saat orang-orang beriman dan bertakwa itu dihalau menuju surga, keadaan pintu surga itu sudah terbuka. Ini jawaban-jawaban ulama kita kepada yang tidak setuju dengan istilah waw as-samaniyah. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya sekalian, wal hafizuna li hududillah. Mereka orang-orang yang menjaga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Baik sekalian. Bila kita tengok Al-Quran bicara tentang hududullah, batas-batas yang Allah tentukan, itu ada dua redaksi, Pak. Ya, ada dua redaksi. Satu, misalnya, tilka hududullahi fala ta'taduha. Fala ta'taduha. Itu adalah batas-batas Allah atau batas-batas yang Allah tentukan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian lampaui batas-batas yang Allah telah tetapkan. Yang kedua, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, fala taqrabu. Kalau pertama tadi fala ta'taduha. Kalau yang kedua fala taqrabuha. Itu adalah batas-batas Allah, jangan kalian dekati dia. Apa perbedaan di antara dua redaksi ini? Kata ulama, Pak sekalian, apabila Allah bicara tilka hududullahi fala ta'taduha, pasti ini ya batas-batas yang dimaksudkan di situ adalah hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Batas-batas yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, tidak boleh kita lampaui batas-batas itu. Contoh, kalau sholat subuh, ya, kalau sholat subuh 2 rakaat, maka lakukan dia 2 rakaat, jangan lampaui dia melebihi dari 2 rakaat. Sesemangat apapun kita karena sudah bangun tidur 8 jam misalnya, ya kan, dah hilang rasa ngantuk, penat sudah hilang karena tidurnya kita. Artinya sesemangat apapun orang di waktu subuh, tetap sholat dia subuh itu harus 2 rakaat. Tidak boleh dia lampaui itu. Dan barang siapa yang melampauinya, itulah makna firman Allah, fala ta'taduha. Nah, sepenat apapun orang, ya, di waktu petangnya. Nah, sepenat apapun orang di waktu petangnya,
Salat asarnya harus tetap 4 rakaat. Tak boleh dia kurangi itu dengan alasan penat. Karena bila dia kurangi, mana dia telah melampaui batas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tilka hududullahi fala ta'taduha, ini ranah wajib, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Allah mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha, itu adalah batas-batas yang Allah tetapkan, jangan kalian dekati, pasti ini sifatnya larangan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, jangan dekati dia. Fala taqrabuha. Ya, kalau yang wajib, fala ta'taduha, jangan kalian lampaui dia. Kalau yang haram, fala taqrabuha, jangan kalian dekati dia. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menjual diri dan harta mereka kepada Allah, sifat terakhir mereka di sini adalah mereka senantiasa menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu yang wajib, yang diperintahkan, atau baik itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu jaga. Maksud menjaga di sini, mereka tidak akan melampaui batas dalam soal yang wajib. Mereka akan lakukan sesuai yang diwajibkan oleh Allah, dan mereka juga disebut sebagai penjaga batas-batas Allah bila mereka tidak mendekati segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Ya, wa basyiril mu'minin. Ini seolah-olah perintah kepada Nabi kita sallallahu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, siapapun dia, dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang telah menjual jiwa mereka kepada Allah, menjual harta mereka kepada Allah, serta sifat-sifat mereka yang 9 ini. Kabarkan kepada mereka kegembiraan, ya, tentu kegembiraan itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Ya, darul qarar, darus salam, ya, darul itmi'nan, ya, kampung keselamatan, ya, kampung kedamaian. Itulah dia kabar yang harus disampaikan kepada orang-orang beriman. Saya kira untuk malam ini sekalian, kita cukupkan dulu ayat kita sampai di sini, agar ayat ini terus menerus selalu hadir dan tetap bersemi di ingatan kita, Pak, sekurang-kurangnya untuk malam ini. Karena ayat yang ke-113 dia ada agak sedikit ada perbedaan bahasannya dengan ayat yang ke-111 dan 112 ini. Makanya nanti insya Allah akan kita lanjutkan jadi di waktunya. Terakhir dari ayat ke-111 dan ayat ke-112 nih, Pak. Satu pelajaran penting yang kita ambil, bahwa agama ini memerlukan pengorbanan. Ya, agama ini memerlukan pengorbanan. Atau kata lain, keimanan kita ini, ya, keimanan kita ini Bapak sekalian perlu pembuktian. Ya, perlu pembuktian. Dan pembuktian itu, ya, bisa lewat anfusahum, ya, anfusahum, atau pembuktian itu bisa lewat amwalahum. Tidak ada yang lain. Allah ingin bukti dari kita, tandanya kita beriman, ya, lewat pengorbanan jiwa kita, lewat pengorbanan harta kita.
Itulah yang Allah tunggu dari kita. Dan pengorbanan jiwa dan harta itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifat yang 9 ini, Pak. At-taibun, again, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, puasa atau jihad. Ar-raki'un, as-sajidun, ini ampus. Al-amiruna bil ma'ruf, ampus dan amwal. Wan-nahuna 'anil munkar, sama, ini ampus dengan amwal. Wal hafizuna li hududillah, juga ini ampus dan amwal. Ya. Jadi intinya kalau kita mau mengambil hikmah yang besar dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut pembuktian keimanan kita lewat jiwa dan harta kita. Itulah dulu Bapak sekalian ya yang bisa kita sampaikan dan pelajari malam ini. Mudah-mudahan insyaallah menjadi penyemangat kita terus-menerus untuk ya mengamalkan kandungan-kandungan dari ayat kita yang kita pelajari malam ini atau ayat-ayat sebelumnya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau kita tambahkan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penerangan dua ayat 111 dan 112. Hanya satu soalan mungkin Ustaz boleh huraikan dari segi ayat yang 111 yang di mana dalam ayat ni berkenaan jihad di perang ya. I think kalau dalam zaman tersebut dalam Al-Quran perang Tabuk lah. Tapi yang Allah juga memberitahu dalam surah Taurah, kitab Taurah dan kitab Injil bermakna ada juga perang yang orang-orang mukmin di masa demikian. Adakah itu yang disebut dalam kitab Taurat dan kitab Injil bersamaan dengan kitab Quran? Iya. Iya, Pak, betul. Kepada pengikut Nabi Musa dan juga pengikut Nabi Isa. Ya? Isa, iya Pak. Jadi baik Bapak tanyakan ini karena para ulama-ulama tafsir kita, ya seperti Syekh Muhammad Amin Ismail, ya seorang ahli tafsir sekarang, Pak. Beliau mengatakan bahwa wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Dia bilang, ini ayat ini dia bilang sebagai bukti atau dalil bahwa perintah jihad juga ya telah diwajibkan kepada pengikut-pengikut Musa alaihissalam, begitu juga pengikut-pengikut Isa alaihissalam, sebagaimana diwajibkan dia kepada ahlul Quran, yaitu pengikut dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua kata beliau bahwa janji Allah terhadap mereka yang berjuang di jalannya, Pak. Ya, janji Allah terhadap mereka yang berjuang di jalannya dari masa turunnya Taurat. Begitu juga Injil dan Al-Quran, balasannya sama, Pak. Ya, balasannya sama. Jadi mereka-mereka yang berjuang bersama Musa membela agama, ya, mereka yang berjuang bersama Isa membela agama, balasan-balasan mereka sama seperti mereka yang berjuang ya bersama Rasulullah membela agama. Jadi untuk amal yang satu nih Pak, dari dulu sampai sekarang dan akan datang, kedudukan dan martabat serta keagungannya itu sama. Dan inilah kata ulama menunjukkan
bahwa jihad itu adalah afdalul a'mal. Ya, menunjukkan afdalul a'mal, amal yang paling teragung, ya, karena orang-orang terdahulu pun, ya, dengan orang yang kemudian bila mereka berjuang di jalan Allah, pahala yang mereka akan dapatkan sama keagungannya. Begitu, Pak. Kata para ulama, seperti saya bilang tadi, Syekh Muhammad Al-Amin Ismail hafizahullah ta'ala. Jazakallah khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, insyaallah. Mungkin ada satu lagi soalan, Ustaz. Silakan, Pak. Dalam konteks sekarang, ya, kita mendengar ramai, ada beberapa orang kata membunuh diri dari segi berjihad. Ya, pergi ke satu tempat dan bombing, pengoboman diri sendiri dari segi agama. So, adakah mereka itu digelar menjual jiwanya berjihad di jalan Allah, Ustaz? Nabi Ustaz boleh uraikan. Iya. Betul, Pak. Fatwa ini, ya, ini fatwa, Pak. Ya, ini fatwa dari seorang ulama besar yang punya kapasitas untuk berfatwa. Mana punya, apa kita bilang, punya sijil untuk berfatwa, ya kan? Karena memang dia memenuhi syarat sebagai mufti, ya kan? Sehingga dia melihat bahwa bagi orang-orang Palestina, ya, bagi orang-orang Palestina, ya, salah satu bentuk perjuangan mereka, ya, dengan cara seperti yang Bapak sebutkan itu, dan itu dianggap satu kebaikan dan kebolehan, ya, bagi orang Palestina, tidak bagi selain mereka. Ini fatwa, Pak. Ya, fatwa ini adalah salah satu dari ijtihad para ulama. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila ijtihad itu benar, mereka dapat pahala 2. Dan bila ijtihad itu salah, mereka dapat pahala 1. Ya, selama mereka ahlul mujtahid, ahlul ijtihad, ya, maka mau benar atau salah dari apa yang mereka ijtihadkan atau mereka fatwakan, mereka dapat pahala. Paham? Karena sifatnya fatwa, Pak, ya kan? Karena sifatnya fatwa, dan fatwa ini lahir dari kondisi, dari keadaan. Ya, makanya setelah mereka pelajari dari kondisi dan keadaan yang mereka tengok, maka ulama tersebut memfatwakan bolehnya, ya, bom bunuh diri, ya, dan mengorbankan jiwa untuk menghancurkan musuh, ya, dan mereka anggap, dan dia anggap itu sebagai salah satu jihad. Tapi mayoritas ulama tidak setuju dengan fatwa ini. Ya, mayoritas ulama tidak setuju dengan fatwa ini, Pak. Karena bagi mereka bahwa melakukan, ya, melakukan penyerangan kepada musuh dengan cara menghancurkan dan membunuh diri seperti itu, mereka menganggapnya tetap bunuh diri. Ya, menganggapnya tetap membunuh diri, dan ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang ini ranah fatwa, dan fatwa ini, Pak, bisa benar, bisa salah. Dia bukan Quran, dia bukan sunnah Nabi kita, ya kan? Maka tetap
bagi mereka yang mengeluarkan fatwa seperti itu kita hormati, ya, karena Nabi mengatakan bila ada benar dapat 2 pahala dia, bila salah dia tetap dapat pahala 1, Pak. Adapun kita yang mencemooh fatwa ini misalnya, ada orang-orang yang mencemooh fatwa ini kan, menganggap fatwa sesat dan segala macamnya, yang dia dapatkan dosa. Kawan yang ulama yang berfatwa, bila fatwanya salah masih dapat pahala 1. Ya, makanya dalam hal ini, ya, karena sifatnya fatwa, ya, maka ada kebebasan bagi kita untuk menyetujui atau tidak. Karena dia bukan Quran, karena bukan sunnah. Itu hasil ijtihad dia dalam hal ini. Makanya begitu jawaban-jawaban ulama tentang fatwa tersebut, sekalian, ya ini berpulang ke orang lah. Mereka yang tak menyetujuinya, jangan mencemoohnya. Ya, jangan mencemoohnya. Karena ini adalah ijtihad, ya, fatwa yang bisa benar, bisa salah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Oh ya, insyaallah. Baik. Yang lain mungkin, Pak? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini ayat 112 Ustaz. Ya. Ini lughah wa thamaniya. Wa thamaniya. هل من اللغة الفصحى على سيبويه هذا في القرآن فقط ليس كذلك. طيب. المفسرين. Ya. Masalah waw samaniyah atau huruf waw yang ke-8. Ya, ini yang sudah kita jelaskan tadi bahwa ada khilaf tentang keberadaan waw ini, Pak. Yang menurut sekian banyak pakar, ya, atau para pengguna bahasa Arab, seringkali mereka menyebut apa yang disebut dengan huruf waw ats-tsamaniyah. Jadi ini menurut sebahagian, bahkan menurut sebahagian pakar lughah. Ya, memang itu bisa dibuktikan dengan syair-syair Arab, ya kan? Dibuktikan dengan syair-syair Arab, Pak. Walau, ya, kata ulama, walau itu memang salah satu menjadi kebiasaan orang Arab, karena menurut orang Arab antara 1 dengan 7 itu sudah sempurna, Pak. Maka sesuatu bilangan yang 7 mereka anggap sempurna, maka tidak perlu dia diselingi oleh waw, yang bila ada ke-8 dan seterusnya baru mereka buat waw. Ini menurut kebiasaan orang Arab berbicara, ya, kata sebagian pakar lughah. Tapi kok dalam konteks waw, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, waw tsamaniyah, ya, itu yang seperti Bapak sebutkan tadi, bahwa banyak di antara tafsir tidak menyetujuinya. Kalaupun memang dalam kebiasaan bicara orang Arab sehari-hari mereka kenal dengan waw tsamaniyah, tapi waw yang ada pada Al-Qur'an, ya, waw yang ada pada ayat itu yang tepat. Waw yang ada pada ayat seperti di ayat ke-112 atau di surah At-Tahrim, itu tidak disebut dengan waw tsamaniyah. Itu ya. Ulama-ulama kita mengatakan itu tidak disebut dengan waw tsamaniyah. Jadi fungsi waw, ya, seperti di ayat kita yang kita jelaskan tadi di ayat ke-112 ini, fungsi waw di sini adalah menunjukkan, kita katakan tadi ataf, penghubung, Pak. Artinya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar itu adalah satu kesatuan. Tak boleh berpisah.
Orang tak boleh hanya menyibukkan diri menyuruh kebaikan tapi tidak mencegah kemungkaran. Tapi dia harus kedua-duanya. Jadi waw di sini ya untuk menunjukkan satu kesatuan. Jadi bukan waw tsamaniyah. Nah, itu pakar-pakar ulama kita mengatakan seperti itu. Ya. Jadi waw tsamaniyah boleh dia seperti kata para ulama tadi, itu memang menjadi satu kebiasaan berbicara orang Arab, silakan, tidak ada masalah. Tapi untuk waw tsamaniyah di ayat Al-Quran, menurut pendapat yang kedua itu tidak ada. Karena waw di situ fungsinya bukan sebagai kedelapan, tapi ada fungsi-fungsi tertentu. Seperti yang kita jelaskan tadi, Pak. Ya, di At-Tahrim itu, ya sifat-sifat yang kedelapan itu kan ada wanita itu yang memang thayyiban. Ya, saiban itu maknanya yang sudah menikah, maknanya sudah bukan perawan lagi. Ada yang abekaran. Jadi di situ ada takhyir, ada pilihan. Ya, ada pilihan. Sedangkan di Az-Zumar kita bilang waw di sana adalah waw hal dan menunjukkan keutamaan orang-orang yang kehormatan bagi orang-orang yang bertakwa. Belum mereka masuk ke surga itu pintunya sudah terbuka lebar, Pak. Ini kan kehormatan untuk mereka. Sedangkan neraka itu menunjukkan dia siksa atau azab ketika akan dimasuki baru dia terbuka saat itu. Jadi fungsi waw ke sana bukan waw sama ini. Allahu a'lam Abu Ahmad. Al-muhim fi khilaf ya Abu Ahmad. Jazakallah khair. Oh iya, insyaallah. Baik. Saya ada lagi, Pak? InsyaAllah tak ada, Ustaz. Kalau ketua kelas bilang sudah tak ada, berarti kita cukup. Tak ada balik awal, Ustaz. Iya. Berarti kita cukupkan Bapak sekalian pertemuan kita malam ini di ayat yang 112. Mudah-mudahan insyaallah waktu yang kita pergunakan ini, ya kesabaran yang kita kuatkan ini mudah-mudahan insyaallah bernilai kebaikan bagi kita semua insyaallah yang akan tercatat di catatan-catatan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.